Hai, karena kemarin udah capek ngeditnya, ini video lanjutan review lengkapnya MacBook Pro M4 base model. Selamat menonton. Kalau untuk ngedit video sebenarnya nggak ada masalah yang berarti ya. Lancar jaya, video yang kemarin video unboxing itu aku edit pakai laptop ini, itu lancar banget. Dan proses renderingnya bisa dibilang juga cepet. Kemarin pas rendering itu juga kipasnya nggak nyala. Bisa kayak gitu ya. Padahal kalau kalau laptop Windowsku itu pas rendering itu kayak kayak kerja berat banget. Tapi memang aku ngedit dan renderingnya itu pakai CapCut. Aku nggak tahu pakai Premiere Pro atau After Effects itu seperti apa. Mau coba, tapi harganya mahal banget. Tapi kalau dilihat di websitenya Adobe, itu Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects itu udah bisa jalan, udah didesain khusus untuk jalan di Apple Silicon. Harusnya pasti kencang sih. Terus aku juga mau coba pakai Final Cut Pro, cuma mahal banget. Kembali aku urungkan niatku. Nah, hal yang paling aku suka juga dari laptop ini tinggal tutup aja gini, dan ketika dibuka lagi, hup, itu langsung bisa kerja dengan kecepatan yang sama. Selama aku pakai mode kayak gini, itu nggak pernah sekalipun laptopnya crash, dan nggak buat laptopnya juga jadi lebih lama. Ketika dibuka, itu langsung bisa kerja dengan pace yang sama, dan layarnya seberantakan apa layar kamu, ketika ditutup, ketika dibuka akan sama. Dan ini berlaku untuk semua aplikasi. Mau Excel, Word, nonton film, ngedit, bahkan yang berat sekalipun, seperti Simulink atau main game. Aku pernah main game, terus aku tutup, aku buka lagi, dan masih bisa langsung jalan gamenya. Karena hal itu, laptop ini jadi jarang di shutdown. Tapi memang seminggu sekali aku usahakan untuk shutdown lah. Laptop ini mau sleep ataupun shutdown, ketika kamu buka tutupnya, dia akan langsung nyala. Kalau shutdown, dia akan langsung kayak booting up gitu. Gak perlu kamu tekan tombol power. Lanjut bahas baterainya. Grupnya Apple, baterainya bakal tahan 24 jam untuk video streaming, dan menurutku baterainya emang tahan lama itu. Kalau di aku untuk kerja atau belajar ini bisa tahan 3 harian, 3 hari. Jadi 3 hari aku ke kantor atau ke perpus itu nggak bawa charger sama sekali. Jadi selama aku pakai laptop ini, itu aku nggak pernah lagi bawa charger. Yang mana jadi enak banget, jadi ringkas banget ya. Nggak hanya untuk kerja, kadang aku juga pakai untuk ngedit, main game, itu tetap tahan baterainya. Setidaknya aku tahu laptop ini bakal bertahan sampai ke rumah. Mungkin langsung ke contoh aja ya. Ketika skrip ini dibuat, aku screenshot. Terakhir cas itu 16 Januari, dan hari itu tanggal 19 Januari. Kamu bisa lihat di sini kalau baterainya itu turunnya itu perlahan banget. Padahal di periode dari 16 sampai 19 Januari, itu aku udah main game juga. Intinya awet banget lah baterainya. Yang buat lebih keren juga, ketika kamu tutup, ketika dalam mode sleep itu baterainya kurangnya tuh nggak signifikan. Pernah satu malaman itu aku buka lagi, itu hanya berkurang 1%. Bisa kayak gitu ya. Padahal untuk settingan baterai itu nggak pernah setting low power mode. Ya memang arsitektur ARM ini terkenal sangat efisien. Nah, aku beli laptop ini yang space black karena ya aku emang suka hitam. Dan lebih suka laptop yang gelap dibandingkan yang terang. Laptop ini beratnya hanya 1,5 kilo, jadi gampang banget mau dibawa kemana-mana dan nggak buat sakit punggung ataupun sakit pinggang. Dan yang penting juga karena baterainya tahan lama, kita nggak perlu bawa charger lagi, jadi nggak tambah berat tas kita. Laptop ini juga terkesan premium dan mahal. Engselnya kokoh, pas nutup laptopnya itu rasanya mirip nutup pintu mobil mahal gitu. Ada bunyi burpnya gitu. Sepertinya ada magnetnya yang buat bagian layar sama bagian keyboardnya itu nyatu banget pas ditutup. Kamu juga bisa buka laptop ini dengan hanya satu tangan. Build quality-nya jelas kerasa premium banget, nggak ada kopong-kopong. Semuanya oke banget, premium banget, khas produk Apple lah ya. Untuk warna space black-nya, orang bilang magnet untuk sidik jari. Kamu bisa lihat di sini. Aku sebenarnya nggak terlalu masalah dengan sidik jari. Paling aku bersihkan kalau udah mengganggu banget atau kalau udah mau direkam, kalau udah mau di syuting videonya. Lanjut bahas port. Di kiri ada MagSafe buat charger, kemudian ada dua port USB-C dan port audio jack 3,5 mm. Di sebelah kanan ada SD card, satu USB-C dan HDMI.
Nah, USB-C-nya ini udah Thunderbolt 4. Meskipun di bawah versi Pro atau versi Mac-nya yang udah dapet Thunderbolt versi 5. Tapi Thunderbolt 4 aja itu di aku udah wow banget. Thunderbolt 4 itu bisa dipakai untuk ngecas sampai 100 watt buat nampilin video 8K, kirim file dengan standar USB 4 yang sampai 40 gigabit per second. Tapi masalahnya aku nggak punya device lain yang ngedukung Thunderbolt 4 ini. SSD-ku mentok di USB 3.2 dan menurutku itu udah cepet banget. Dan kabel Thunderbolt 4 ini juga mahal banget harganya. Jadi ya di aku nggak terlalu perlu lah. Jadi secara port bisa dibilang ini minimalis tapi sangat cukup untukku. Mungkin kalau ada yang kurang bisa dibilang adalah USB-A, USB-A. Jadi ada beberapa deviceku yang masih USB-A, kayak hard disk jadulku itu masih pakai USB-A. Jadi kalau mau connect ke laptop ini, ya pakai adaptor dulu. Untuk port yang lain kepake banget SD card buat mindahin footage dari kamera ini ke laptop. Terus untuk HDMI aku juga sering presentasi, jadi kepakai banget. Dan beberapa kali juga aku pakai dua layar, jadi HDMI ini ngebantu banget. Port yang nggak ada lainnya itu LAN, tapi aku jarang banget pakai LAN. Pakai WiFi lebih enak. Lanjut kita bahas layar. Layarnya itu cakep itu dan enak banget dilihat. Layar 14 inci itu menurutku yang paling pas dengan kebutuhanku. Memang masih ada poninya, tapi poninya itu saat dipakai itu nggak akan kelihatan. Dan aku nggak pernah masalah sama poninya. Cakep-cakep aja menurutku. Dan emang di tengah-tengah itu nggak ada yang mau tampilin juga. Kalau di kiri kan ada toolbar gitu, file, edit, dan semua settingan. Di sebelah kanan ada icon aplikasi, apa aja yang jalan di background. Shortcut untuk baterai, control center, dan lain-lain. Mirip taskbar di Windows lah. Jadi di tengah ditaruh poni ya nggak masalah. Layar laptop ini bisa terang sampai 1000 nit. Kita coba. Yang mana udah terang banget. Di bawah matahari juga sebenarnya masih oke. Sebenarnya ada pilihan nano texture display yang buat pantulan dari cahaya itu nggak kelihatan banget. Tapi harus nambah lagi 2 jutaan. Jadi skip lah ya. Lanjut kita bahas keyboard dan trackpad-nya. Banyak orang yang bilang keyboard dan trackpad-nya Apple, MacBook, itu senyaman itu. Ya, nyaman, tapi nggak terlalu jauh beda nggak sih sama Windows? Nah, itu pendapatku yang pertama. Setelah sebulan pakai MacBook ini, kerasa banget nyamannya. Aku adalah orang yang sebenarnya nggak suka pakai trackpad, lebih suka pakai mouse. Awalnya aku selalu pakai mouse ketika pakai MacBook ini. Sampai beberapa kali aku lupa bawa mouse, dan ternyata trackpad-nya bisa diandalkan. Dan banyak juga shortcut dari trackpad-nya. Seperti 2 jari buat scroll, 3 jari ke samping buat pindah antar aplikasi, 3 jari ke atas untuk seperti alt tab gitu, 3 jari plus 1 jempol buat kembali ke desktop. Banyak banget yang bisa dilakuin dengan trackpad ternyata. Mulai ngerasa kayaknya workflow-ku juga cepet kalau pakai trackpad. Karena dulu aku mikirnya workflow-ku bakal lebih cepat kalau pakai mouse. Tapi ternyata trackpad di MacBook itu sepowerful itu. Lanjut yang paling spesial dari MBP M4 base model ini menurutku adalah speakernya. Speakernya itu sebagus itu. Senyaman itu masuk ke telinga. Yang paling kerasa itu di aku adalah suara ketukan drum. Itu jadi renyah banget. Apple bilangnya ada 6 speaker, tapi pastinya nggak aku bongkar juga untuk ngitung berapa jumlah speakernya. Speakernya ada di sisi kanan dan sisi kiri keyboard. Menurutku pribadi, nggak perlu lagi beli speaker aktif kalau pakai MBP M4 ini. Dan yang buat lebih keren lagi, kalau dikencengin suaranya, kalau di fullin suaranya, itu nggak pecah, tetap nyaman. Menurutku pribadi ini adalah laptop dengan speaker paling bagus yang pernah aku coba. Apalagi pas dengerin falsetto, itu masuk ke telinganya nyaman banget dan menggetarkan hati gitu loh. Aku kan sering pakai laptop ini malam-malam ya, dan putar lagu, dan itu merinding banget ngedengerinnya. Semenjak pakai laptop ini, aku jadi jarang banget pakai headset kalau di rumah, kalau di kamar seperti ini. Sonyku jadi jarang kepakai. Karena ya udah nyaman, pakai speaker doang. Kecuali tempat umum ya, ya tetap harus pakai headset sih. Lanjut kita bahas webcamnya seperti apa, mungkin langsung dicoba aja ya. Nah, ini kualitas dari webcamnya MacBook Pro M4. Ada beberapa fitur. Yang pertama, Studio Light. Ini kalau pakai Studio Light. Dan ini kalau enggak. Lalu ada Portrait untuk buat belakangnya ngeblur. Ya, lumayan. Kemudian Center Stage. Center Stage ini buat kameranya fokus ke muka kita doang. Misalnya aku pindah ke sini,
kameranya bakal ngikutin. Pindah ke sini, kameranya juga bakal ngikutin. Nggak tahu ya ini penting atau enggak, tapi kalau dalam zoom kamu nggak ngeliatin, misalnya aku nggak ngeliatin kamar yang berantakan, ya udah pakai center stage ini aja. Kemudian apalagi ya, ada ganti background, ya ini biasa lah ya. Kemudian ada mic moodnya isolation. Ini hasilnya kalau pakai voice isolation. Coba kamu bandingkan gimana hasilnya. Ini standar, aku juga belum dengar sih. Oke, terus ini dash view. Dash view itu nampilin apa yang di meja kita. Kurang pas ya. Nah, kayak gini. Misalnya aku mau nulis, cuman aku tuh biasanya nulis miring ya. Nah, kayak gini. Jadi, nah kayak gini kalau nulis. Ini kok nggak jalan filenya? Kalau dari sini kelihatannya nggak begitu jelas ya. Dari dash view ini ya, nggak kebaca juga ya. Mungkin kalau kamu kebaca sih, kebaca. Cuman nggak terlalu jelas. Mungkin kalau kamu pakai tab atau pakai ya yang lebih gede lah tulisannya, mungkin kelihatan. Itu aja sih untuk dash view-nya. Gimana menurut kamu? Kita akhiri. Oke, itu saja video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang pengen beli MacBook Pro M4 base model. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.